Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video mudahnya belajar Pascal. Video ini adalah video bagian ke-23 dari total 28 video. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang penggunaan array 3 dimensi pada Pascal. Array 3 dimensi ini sebetulnya hampir sama dengan array 2 dimensi, hanya saja blok dimensinya ditambah satu lagi. Ini ada contoh penggunaan variabel. Yang pertama di sini tanpa array. Kita sudah sama-sama tahu ketika tidak menggunakan array maka variabelnya harus dibuat banyak, sebanyak data yang kita butuhkan. Misal kita membutuhkan penampungan data sebanyak 99, maka ada nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya sebanyak 99. Dengan adanya array, misal di sini ada array 1 dimensi, kita hanya membutuhkan satu variabel saja, yaitu nilai 1,99. Artinya ini ranknya antara rank 1 sampai 99. Nah, ini untuk 2 dimensi dipisahkan dengan koma, 3 dimensi dipisahkan dengan koma juga gitu. Oke. Apakah yang jadi pertanyaan seperti ini? Apakah angkanya itu harus dimulai dengan angka 1 dan harus diakhiri dengan 99? Tidak, ya. Tidak seperti itu. Angka pertama ini bebas, angka terakhir bebas. Jadi bisa dimulai dari 1, bisa dimulai dari 0, bisa dimulai dari 10 dan seterusnya. Intinya yang ada di dalam rank ini adalah kode panggil. Jadi di luar angka di dalam rank tersebut maka tidak bisa dipanggil, akan error si program. Misal kita mempunyai rank dimulai dari 10 sampai 20, maka ketika memanggil 3 tidak bisa gitu. Seperti itu. Oke. Ini contoh pemanggilannya, implementasinya. Pertama di variabel, misal nilai ini array 3 dimensi, array 1.9, 1.9, 1.9, of integer. Kebetulan saya set di sini ranknya 1 sampai 9 semua untuk ketiga dimensi tersebut. Dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga. Oke, nanti dijelaskan di contoh. Nah, ini penerapan program. Penggunaannya nilai siku 1,2,3. Ini dimensi pertama dipanggil adalah 1, yang kedua kebetulan 2, yang ketiga kebetulan 3 yang dipanggil. Oke, untuk memahaminya saya sudah membuatkan simulasi di sini. Ada contoh data. Contoh datanya ada di link video ini, deskripsi di video ini, linknya sudah disediakan. Silakan bisa di-download. Oke. Ini untuk array 1 dimensi, relevansinya ketika datanya seperti ini gitu. Ada nama, alamat, hobi, nilai. Masing-masing baris ini disimpan di satu variabel. Misal nama, maka panggilnya kita menggunakan nama siku indeksnya berapa. Ketika nama 1 maka yang muncul adalah Abdul Zaki Mubarak gitu. Ketika nama 3 maka yang muncul adalah Zaki Azka Fikri gitu. Ketika nama 1 maka yang muncul Indramayu. Ketika nama 4 maka Kandang Haur. Kemudian ketika kita memanggil hobi 5 maka petualangan gitu. Hobi 4 maka menulis dan seterusnya, sama dengan nilai kode panggilnya ini ketika
array yang digunakan adalah array satu dimensi. Ketika array 2 dimensi, relevansinya dengan yang seperti ini. Ada nama, ada nilai. Ada nama yang blok kuning, ada nilai yang blok hijau. Nah, tapi nilai ini bukan hanya satu nilai. Kalau di array satu dimensi, nilainya hanya satu. Anggap ini yang kita blok hijau. Array 2 dimensi relevansinya seperti ini. Nah, hijau itu. Seluruh nilai ini ditampung dalam satu variabel. Kita ilustrasikan. Di sini nama disimpan di variabel sendiri. Array satu dimensi. Misal kita panggil Yumna Raida Zakia gitu. Kemudian kita panggil lagi di sini nama 4. Maka yang muncul adalah Nadifa Farah Az-Zakiyah. Nah, untuk pemanggilan yang ini kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah nama variabelnya nilai, yang kedua siswa keberapa. Misal siswa kedua Yumna Raida Zakiyah. Oke. Nilai ke berapa? Maksudnya nilai mapel ke berapa gitu. Nilai mapel ke 1 untuk mewakili matematika gitu. Nah, kemudian ini sama. Berarti tinggal nilai di sini 2. Kenapa yang pertamanya 2? Nilai 2,2 karena ini mengakses Yumna Raida Zakiyah gitu. Misal kita akses punya Yumna dulu. Nah, ini. Misal kita coba yang ini. Nah, ini memanggil milik Yumna. Oke, seperti itu. Panggil nama 2. Indeks kedua, Yumna Raida Zakiyah yang muncul. Nilai 2,1. Maksudnya nilai milik siswa kedua, berarti kan Yumna. Kemudian nilai ke 1. Maksudnya nilai mata pelajaran ke 1 gitu. Bukan berarti yang ini, bukan berarti 90, bukan, tapi 2, 1. Oke. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita manggil milik Nadifa Farah Az-Zakiyah? Misal kita warnai ungu misal, atau oranye, atau ini merah ya. Nah, maka nama 4 untuk memanggil si Nadifa ini. Kemudian nilai panggilnya sama, nilai 4. Oke, kita coba 2, menjadi 4, replace. Oke, seperti ini. Cara pemanggilan pengisiannya seperti ini. Nama arraynya 4, siswa keempat nilai ke 1, siswa keempat nilai kedua, siswa keempat nilai ketiga, dan seterusnya. Itu untuk array 2 dimensi. Nah, bagaimana ketika array 3 dimensi? Nah, ini contoh relevansi datanya. Kalau tadi hanya 1 seperti ini, nilainya hanya banyak mapel. Nah, contoh kasus di sini adalah satu nama memiliki 4 jenis penilaian, kita wakili dengan oranye, dan memiliki banyak mata pelajaran. Nah, ini seperti itu. Ini
nilai-nilai ini disimpan pada satu variabel, hanya satu variabel, tapi disimpan di array 3 dimensi. Nah, bagaimana cara penerapannya gitu? Ini kita hidden saja dulu ya untuk mudah memahami. Nah, atau coba 2. Kita netralkan. Misal di sini kita panggil Abdul Zaki Mubarak, maka nama 1 yang dipanggil. Oke, ini nama 1, maka yang dipanggil adalah Abdul Zaki Mubarak. Misal kita mengakses nilai 95, maka kode panggilnya adalah nilai siswa keberapa? Siswa ke 1. Nah, ulangan ke berapa? Ulangan ke 1. Maksudnya UTS 1. Kemudian mata pelajaran apa? Mata pelajaran ke berapa? Mata pelajaran ke 1. 1 di sini mewakili matematika. Oke, seperti ini. Ini kita misal warna hijau kita tandai, maksudnya hijau ini memanggil ini data di sini gitu. Kemudian kita coba panggil nilai 1 siswa ke 1, kemudian ulangan ke 2, maksudnya UAS ya. Kemudian mata pelajaran ke berapa? Mata pelajaran ke 3. Oke, seperti itu. Maaf, mata pelajaran kedua. Ini bahasa Indonesia, ini mata pelajaran kedua. Ini kita warnai, misal warna oranye, ini memanggil nilai yang ini. Contoh yang di sini IPA, maka nilai siswa ke 1, ulangan ke 1, mata pelajaran ke 4. Nah, ini memanggil, misal kita warnai merah, memanggil ini. Seperti itu. Kita simpan. Oke. Untuk lebih mudah memahaminya, kita coba terapkan di program Pascal. Kita coba membuat program dasar dulu. Biasa ketika membuat program, uses WinCRT, kemudian ada begin, ada n, ada n titik. Misal kita buat variabel di sini, ada variabel nama array, misal 1 sampai 10. Kita memuat data 10 siswa, misal jatahnya of string. Oke, seperti itu. Kemudian nilai tadi, misal indeks pertama untuk mewakili siswa, berarti 1 sampai 10. Indeks kedua
mewakili ulangan, jenis ulangannya, maka 1 sampai 4, karena memang hanya ada 4 jenis ulangan. Nah, kemudian indeks ketiga kita taruh untuk nilai, untuk mata pelajaran. Mata pelajarannya ada 5, maka 1 sampai 5. Seperti itu ilustrasinya. Of integer. Oke. Nah, cara mengisinya ketika array 1 dimensi, tinggal misal nama kita isi dengan indeks pertama, misal langsung kita isi, misal Abdul Zaki Mubarak. Oke. Kemudian di sini ada nilai misal siswa pertama, kemudian nilai misal nilai pas ya. Kita ingin mengakses ini, ingin mengakses nilai ini, kita tandai warna, misal warna ungu. Caranya adalah nilai siswa pertama ulangan keempat, maksudnya pas, nilai penilaian akhir semester pas. Kemudian mata pelajaran ketiga, maka 3 kita isi dengan angka 95. Oke, seperti itu. Nah, cara pemanggilannya bagaimana? Cara pemanggilannya sama seperti umum variabelnya. Kita panggil variabel, kemudian indeksnya berapa? Readlen nama siku 1. Oke, kemudian nilai 1, 4, 3. Misal kita readlen lagi. Oke, seperti ini cara panggilnya. Kita coba running. Oke, Abdul Zaki Mubarak 95. Oke, ini untuk latihan sederhana. Nah, coba kita buat latihan yang lebih kompleks. Kalau ketik dari awal akan makan waktu. Misal kita menggunakan latihan kedua pada video pembelajaran bagian 22, array 2 dimensi. Kita modifikasi kodenya. Misal seperti ini. Kita running dulu. Nah, kode yang kedua itu seperti ini. Nah, di sini ada nama siswa, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Ini. Nah, sekarang coba kita modifikasi. Nilainya ada UTS 1, ada UAS, UTS 2 dan PAS. Oke, kita coba modifikasi di sini. Yang pertama, kita buat inputannya. Ini nama sudah betul. Array misal kita menampung 10 siswa. Ya, misal sampai 10 siswa gitu. Kemudian ini nilainya 1 sampai 10, maksudnya ranknya siswa 1 sampai 10. Kemudian rank yang kedua ini menampung ulangannya apa saja, dan rank yang ketiga ini menampung mapelnya apa saja, 1 sampai 5. 1 sampai 5. Langkah pertama, kita buat inputan dulu. Coba kita running. Ini error ya. Kenapa? Karena
sebelumnya menggunakan array dua dimensi. Sekarang kita menggunakan 3 dimensi. Oke, kita coba running dulu. Kita rapihkan dulu ya. Ininya sama, menggunakan array 3 dimensi. Oke, kita running. Oke, nah pertama kita membuat program pengulangan dulu, inputan, yakni inputan untuk menampung nilai. Oke, yang pertama misal di sini kita membuat masukkan nilai UTS 1. Nah, di sini. Oke. Misal kita copy, paste. Masukkan nilai UTS 1. Oke, UTS 1 misal di sini ada jarak misal kita running. Nah, jadinya seperti ini. Nilai UTS 1. Oke. Kita running. Masukkan nilai UTS 1. Kenapa ini bersih? Karena di sini ada membersihkan ya, membersihkan layar. Oke, kita rubah dulu. 9, 10, 11, 12 dan 13. Kenapa digeser? Karena tadi kita sudah memasukkan baris baru, yaitu masukkan nilai UTS. Oke. Coba kita running. Ya, hasilnya seperti ini. Kita masukkan nama siswa Ahmad. Oke, ya. Oke. Ini sudah betul, hanya saja inputan untuk nama sudah betul. Dia ada di baris ke-6, tapi untuk inputan nilai dia harusnya ada di baris geser 1 baris, selisih 1 baris. Berarti 8, 9, 10, 11. Nilainya tetap ada 5. Nilainya tetap ada 5 di sini. Tadi kita hapus 1, kita copy lagi, bisa paste. Oke. Nilainya ada 5. Oke. Data di sini ada nilai, kemudian indeks pertama adalah data, kemudian koma 1, koma 1. Nah, data di sini yaitu 1, artinya siswa pertama. Nah, di sini ada pengulangan, ada repeat. Oke. Siswa pertama, di siswa pertama ini kemudian mapel yang diinput adalah mapel pertama. Mapel pertama. Oke, di sini baru nilai bukan mapel, maksudnya ujian pertama, ulangan, jenis ulangan itu. Kemudian 4, 5, maaf di sini 3, di sini 2,
Oke, kita definisikan dulu. Misal kita buat di sini nilai UTS 1 ya. Oke, biarkan saja dulu sementara. Oke, kita coba masukkan di sini, rapikan formatnya. Pertama di sini ada kita hapus dulu. Oke, misal di sini ulangan, ada variabel ulangan di sini. Oke, ini tanpa garis. Oke, misal seperti ini. Kita running, ya jadinya seperti ini misal. Oke, nama siswa misal ada Ahmad, kemudian 8899. Oke, ini masih berantakan. Kenapa? Tadi ini belum digeser barisnya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menampilkan hasil simpanan tadi. Kita menampilkan nama di sini, kemudian kita setelah nama menampilkan ulangannya. Insert, paste. Di sini ada ulangan. Ulangan itu misal di sini ada variabel lagi ulangan. Misal array ulangannya itu terdiri dari 4 jenis ulangan. Misal kita dipaskan of string hanya 4 ulangan. Nah, misal kita definisikan ulangan ke-1 adalah di sini misal UTS 1. Oke, kemudian ulangan kedua kita kasih pendefinisian di awal sini, atau bisa kita di bawah sini boleh. Pendefinisiannya berbarengan dengan data. Ulangan kedua misal kita definisikan UAS. Oke, kemudian ulangan ketiga ulangan indeks ketiga misal kita definisikan UTS 2, dan ulangan keempat indeks keempat kita definisikan misal pas. Oke, titik koma seperti itu. Nah, misal di sini kita ingin menampilkan ini, kita copy, ini kita bersihkan layarnya. Oke, kita kosongkan default-nya, kita taruh di sini. Kita taruh tulisan ini di
baris kesekian, copy, oke, baris ke 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, misal seperti ini. Ini baris ke 7. Kita coba lihat hasilnya. Running. Error, kenapa? Karena belum ditutup. Coba kita running. Hasilnya seperti ini. Ini terlalu jauh. Kenapa? Karena kita sudah definisikan spasi. Oke, sama terlalu jauh juga. Kita kurangi, misal 10, kolom ke 10 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal tambah 8 menjadi 18. Ya, sudah pas di sini. Masukkan nilai UTS 1. Nah, UTS 1 ini kita panggil variabel array ulangan. Ulangan tapi menggunakan indeks. Indeks yang dipanggil adalah data. Nah, data ini dia pertama menampilkan 1, maka otomatis UTS 1 yang akan muncul. Oke, ini yang dipanggil yang indeks pertama. Ya, seperti itu UTS 1. Coba kita ganti. Misal ini 3, maka UTS 2. Betul. Oke, pertama seperti itu. Nah, kita coba running. Misal Ahmad nilainya berapa? Oke, ini sudah karena tadi kita geser satu baris, maka ini datanya datanya geser ya barisnya. Kita boleh nampil datanya, boleh dikurangi, tabelnya kita naikkan, misal seperti ini. Oke, Ahmad oke, ya sudah betul. Nah, ulangan di sini tertulis 55. Kenapa? Karena kita belum menampilkan variabel ulangan, array ulangan di sini. Coba kita tampilkan variabel array ulangan di ulangan ke tadi, misal ke 29. Nah, ini bergeser 30, misal 35. Coba kita lihat running hasilnya. Kita tutup dulu. Oke, nama siswanya Ratna. Kemudian 55, 66, 77, 88, 99. Oke, Ratna sudah betul tampilannya di sini. UTS sudah betul. Nah, nilai 55 kurang bergeser sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang bergeser 6 digit. Berarti nilai yang pertama ini kurang bergeser 6, berarti di sini ada 41. Misal tambahin lagi 47, kemudian 54 dan 59. Oke. Di sini oke, seperti itu. Ini
kebalik, kita buat lagi satu lagi nilai, memanggil nilai yang kelima karena memang mata pelajarannya ada 5 ya, misal ke 62 atau seperti ini. Coba kita running lagi, misal namanya Zaki, ya Zaki sudah betul UTS, nama matematika, bahasa Indonesia. Nah ini kurang bergeser, bahasa Indonesia kurang 1, bahasa Inggris kurang 3, dan seterusnya. Berarti ini 48, ini 58, misal ini 67, ini 72 misal. Coba kita running lagi. Lihat tampilannya, ulangi. Oke, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kurang geser, IPA terlalu jauh, bahasa Inggris terlalu jauh 1 2 digit, IPA terlalu jauh 1 2 3 4, IPA terlalu jauh 4 digit, bahasa Inggris 2 digit, berarti di sini 56, di sini terlalu jauh 4 digit, berarti 3. 63. Misal ini kita juga kurangi 69. Coba kita running lagi. Hamdan 66. Ya, sudah bagus tampilannya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi. Pertama tadi kita sudah input nilai. Nah, yang diulangi itu hanya nilainya saja, namanya masih tetap. Berarti kita bisa buat for misal. Karena sudah jelas for ini sebanyak sekian. Misal kita ada variabel A di sini. Untuk variabel for-nya tipe datanya adalah integer. Misal di sini ada nama, inputnya cukup 1 kali saja. Oke. Misal di sini ada pertama, misal di sini ada for, misal for-nya di sini ya, for A titik 2 sama dengan 1 tuh karena ulangannya ada 4, langsung kita definisikan 1 tuh 4 do, kemudian di sini begin dan n titik koma. N titik koma. Oke, ini kita akan mengulangi inputan lagi gitu. Coba kita running lagi untuk uji coba. Uswatun. Oke. Ya, dia mengulangi lagi, tapi mengulanginya di nama. Tadi saya mengatakan nama tidak usah diulangi, yang diulangi adalah nilai. Oke. Kita ulangi. Pertama kita nama tidak usah diulangi. Oke, ini kita cut, ditaruh di atas saja. Nah, edit, paste di sini.
Nah, kemudian cut ini yang di bawah. Oke. Nah, di sini kita tidak menggunakan data lagi, tapi menggunakan A. Karena A yang akan diulangi di sini A1 sampai 4. Kemudian ini menggunakan A. Indeks yang keduanya. Indeks yang kedua itu untuk mata untuk ulangan apa. Indeks yang ketiga untuk mata pelajaran apa gitu. Coba kita lihat hasilnya. Misal oke, tadi tidak muncul ulangannya. Kita copy di sini. Kita running namanya. Oke, setelah di enter baru muncul ya. Kenapa? Karena ini posisinya dibalik. Nah, munculkan ulangannya dulu baru munculkan namanya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, misal nama Ahmad Muzaki. Oke, masukkan nilai UTS ke 1 gitu. Kemudian 90, 80, 70, 88, 99. Nah, setelah itu masukkan nilai UAS. Oke, muncul lagi UTS. Kemudian nah, ini sudah betul. Tapi di sini tidak muncul nilai yang lainnya, harusnya muncul. Dan kemudian kita hapus. Setelah semua selesai, kita hapus lagi riwayat penginputan nilai. Berarti kita bisa ini di copy lagi, file edit copy. Setelah n titik ini kita hapus, paste. Nah, ini boleh dihapus saja. Oke. Ya, kita coba running lagi. Hasilnya bagaimana? Ahmad, enter, baru muncul, masukkan UTS 1. Kita coba input nilai lainnya. Oke. Oke, sudah muncul di bawahnya, tapi nilainya hanya 1. Nah, sekarang kita memunculkan nilainya yang banyak sesuai konsep tadi. Jadi misal tadi konsepnya adalah seperti ini. Dimunculkan nilai yang banyak ini. Bagaimana caranya? Caranya kita buat pengulangan lagi. Oke. Kita buat pengulangan lagi. Misal tetap menggunakan di sini nama dia, untuk nama dia cukup cetak 1 kali saja. Yang berulang adalah mulai dari ulangan. Paste di sini for A. Kita kasih jarak ya. For A, kemudian n titik koma. For A. Nah, di sini kita A. Oke, di sininya A lagi. Nah, barisnya kita tambahkan. Misal plus A di sini.
plus A plus A plus A plus A plus A. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Hamdan Oke, ya hasilnya sudah betul seperti ini, tapi loncat satu baris. Oke, loncat satu baris di sini. Kenapa loncat satu baris? Karena sudah plus data plus A. Kita coba kurangi 1 di sini. Kurangi 1. A-nya min 1 untuk tampilannya di agar dipaskan. Oke, sudah seperti ini. Oke, ini hanya bisa menampung satu data karena satu data jatahnya 4 baris. Coba kita buat satu baris lagi, satu data lagi. Agar muat, kita tambahkan 3 baris di sini. Nah, coba kita running. Hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini bisa muat 2 data. Oke, coba kita running. Hasilnya bagaimana? Ahmad. Oke, 55. Kita input nilai asal dulu. Kita di sini ingin mengamati outputnya sudah benar atau belum. Ya, sudah betul. Ahmad UTS 1 sekian. Nah, misal Hamdan di sini ya, Hamdan dia akan menimpa Ahmad. Kenapa? Karena Ahmadnya sudah hanya menggeser satu baris saja. Harusnya ditambahnya tambah 3 baris di sini. Oke. Kita buat variabel lagi di sini. Misal variabelnya adalah variabel baris. Oke, ada variabel baris. Baris ini tipe datanya integer. Oke. Baris ini pertama baris kita definisikan dulu. Baris kita isi dengan 1. Oke. Nah, di sini yang ditampilkan adalah baris. Misal yang terakhir coba kita lihat di sini. Oke, berarti adanya di sini ya. Kita tambahkan 4. Bisa kita menggunakan atau bagaimana ya? Di sini kita baris, ganti menjadi baris. Baris maksudnya nilai barisnya 1 gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah for berakhir, baris
titik 2 sama dengan baris plus 4 di sini. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Sama di sini baris, ini juga baris. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Running. Oke, misal Ahmad, kita asal dulu ya untuk melihat tampilannya sudah benar atau belum. Dewi, ya sudah betul. Oke, nah bagaimana misal kita ingin dikasih baris di antara nilai ini? Bisa saja sebetulnya. Kalau tidak usah ya sudah begini saja. Kalau kita kasih baris, kita tidak muat tampilan di Pascalnya karena nanti akan bergeser. Tampilannya terbatas hasil outputnya. Ini sudah jadi. Kita coba running dengan data yang benar. Misal Ahmad Zaki, UTS-nya 88, kemudian 90, UAS-nya misal pasnya. Oke, Ahmad Zaki sudah muncul. Kemudian Dewi Kirana misal ya, maka nilainya muncul lagi. Ini masih inputan. Kenapa masih inputan? Karena kita datanya lebih dari 5. Harusnya karena tampilan terbatas kita set 2 saja. Oke, seperti itu. Seperti itu mungkin penjelasan singkat dari saya perihal array 3 dimensi. Jadi kesimpulannya, array 3 dimensi itu bisa menyimpan data yang kompleks seperti ini. Kalau 2 dimensi hanya terbatas seperti ini tabelnya. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan array 3 dimensi atau array 1 dimensi maupun 2 dimensi, ataupun pertanyaan mengenai Turbo Pascal, bisa macam-macam mengenai Turbo Pascal, atau ingin request program tertentu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab menggunakan video dan kodenya akan diupload. Kemudian jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan sebarkan dan jangan lupa tekan tombol suka. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.